pelajaran yang paling berharga selama menggembalai gitu? Build what really matters. Hai semuanya, senang dapat berjumpa dengan saudara semua hari ini. Selamat datang di episode ketiga Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya, berfokus kepada pemuritan dan terus melahirkan murid-murid yang bertumbuh, yang semakin baik dari waktu ke waktu. Telah hadir bersama dengan kita hari ini, our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor. Hai. Dan our special guest di episode ketiga hari ini ada Pastor Budi Hidayat, senior pastor dari IFGF Semarang. Hai Pastor. Halo semuanya. Yes. Thank you dari invite. Thank you. Thank you Pastor. Buat waktunya, kita bersyukur banget Pastor Budi Hidayat bisa bergabung dengan kita hari ini. Kita yakin banyak insight dan wisdom yang dapat kita pelajari hari ini dari Pastor Budi Hidayat. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Pastor Daniel. Halo Kak Budi. Halo Daniel. Ya, it's an honor to have you here. Senang banget bisa meluangkan waktu buat kita semua nih hari ini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, satu kehormatan bisa berbagi bersama-sama, belajar bersama-sama. It's an honor. Kita berharap bahwa sharing siang hari ini bukan hanya menginspirasi kita GKS Balikpapan, tetapi juga siapapun yang nantinya akan nonton rekaman ini, dan akan banyak pelayan Tuhan tentunya, volunteers, leaders, mungkin gembala-gembala juga akan bisa mendapat inspirasi dari apa yang kita coba bicarakan pada hari ini. Nah, saya mau langsung nanya aja sama Kak Budi nih, sudah berapa lama toh mengembalai IFGF Semarang nih? Saya mulai menggembalakan tahun 93 sebenarnya, sejak saya pulang sekolah ke luar negeri, lalu mengembalakan gereja IFGF Semarang. Tapi sebenarnya gereja ini sudah berdiri kurang lebih 7 bulan sebelum saya pulang. Yang mendirikan saya adalah Pastor Jimmy Untoro sendiri. Waktu sebelum saya pulang ke Indonesia, dia mendirikan gereja IFGF Semarang, dan dia bolak-balik Jakarta Semarang karena kebaktiannya sore hari, atau mengirim pembicara dari Jakarta, mengirim pembicara dari Surabaya, sampai saya pulang, and then I took over dan mulai mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Pastor Jimmy. Itu tahun 93. Wah, berarti udah 27 tahun ya? Iya. Awesome. Tapi kalau Ko Budi memang asli Semarang? Saya memang asli Semarang. Memang udah dipanggil lah ya untuk Semarang ya. Ya. Sebenarnya dulu saya sempat mau tinggal di luar negeri, tapi somehow ya Pastor Jimmy at the time itu challenge saya untuk kembali ke kota Semarang dan menggembalakan gereja yang baru saja dia rintis gitu. Dan akhirnya saya membuat keputusan untuk pulang ke Semarang dan mulai menggembalakan gereja ini. Nah, gimana tuh ceritanya bisa akhirnya menerima panggilan Tuhan yang mungkin Tuhan pakai Pastor Jimmy, sehingga akhirnya Ko Budi bisa mantap jadi hamba Tuhan, jadi pendeta deh. Sebenarnya saya ke Amerika sekolah bisnis ya, ambil master di business administration. Tapi waktu saya mulai selesai my master degree itu, saya ikut summer mission bersama Pastor Denny Hanafi. Ya, waktu itu ke Sumatera di sana, dan sebenarnya nggak ada tujuan lain selain ya kepingin mungkin memberi hadiah pada diri saya sendiri, sudah lulus master gitu, lalu saya ikut summer mission. Tapi di tengah-tengah summer mission itu Tuhan bicara ya, artinya saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan ketika Injil diberitakan. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Indonesia, kembali ke Amerika dan sekolah di seminari namanya Fuller Theological Seminary, mengambil misiologi and leadership ya.
Tapi memang waktu itu nggak ada kepikiran mau jadi gembala gitu. Pikiran saya mau jadi businessman yang bisa melayani Tuhan, gitulah kurang lebih ya. Jadi pokoknya mau jadi businessman, tapi saya bisa melayani Tuhan juga. Tapi sebelum saya lulus kuliah, kemudian Pastor Jimmy waktu itu telepon dan mengatakan, mau nggak kamu pulang ke Semarang? Padahal waktu itu saya berharap tidak pulang ke Semarang, tapi dia pulang ke Semarang dan menggembalakan. Jadi ya, I took the challenge, pulang ke Semarang dan mulai menggembalakan, sambil juga berbisnis ya. Jadi lebih banyak, sebenarnya waktu itu lebih banyak di bisnis daripada di penggembalaan gitu, di awal-awal. Berarti sebenarnya nggak pernah bercita-cita jadi pendeta nih ya? Nggak pernah bercita-cita. Ya, nggak pernah bercita-cita ya? jadi pendeta ya. Oke. Nah, berarti sekarang masih memimpin perusahaan di marketplace nih? Nah, along the way, ya kan, berjalannya waktu, mulai lebih banyak di pelayanan. Jadi mulai di bisnis makin lama makin dikit waktunya. Apalagi saya pernah menjadi sekretaris umum sinode selama 2 periode dan kemudian menjadi ketua umum sinode selama 2 periode juga, di mana itu sangat menyita waktu dan membuat saya banyak sekali traveling ya. Jadi nah itu yang kemudian membawa saya untuk mulai melepaskan satu demi satu di bisnis dan mulai mengurangi sampai sekarang sangat sedikit sekali involvement saya di bisnis yang milik keluarga juga sebenarnya. Jadi ya sekarang ini dibilang masih terlibat tapi sangat sedikit sekali sebenarnya. Oh, berarti sekarang bisnis ada profesional lah yang ngurusin gitu ya? Ya, dan saudara-saudara, masih ada saudara saya juga, dan para profesional juga. Oke, hubungan dengan background Ko Budi yang memang dari marketplace nih, bisa share nggak pengalaman waktu memimpin di 2 dunia nih, di gereja dan di marketplace nih? Bagaimana awal-awal dulu membagi fokusnya? Nah, ya kalau di awal-awal memang mungkin salah satu dari challenge kita ya, seperti Pak Sudanian juga adalah membagi waktu dan fokus. Kemudian kita itu terbagi-bagi dalam banyak fokus, apalagi mungkin di awal-awal pelayanan saya, kalau saya boleh mereflect back ya, ketika gereja masih kecil, resources kita belum banyak, terlalu ingin melakukan banyak hal. Nah, mungkin kalau di perusahaan itu waktu itu perusahaan keluarga kami udah lebih established. Jadi saya masih bisa kayak meremote control gitu dari jauh. Gitu. Tapi kalau di gereja sebenarnya waktu itu nggak bisa. Cuman saya berusaha runningnya sama di perusahaan dan di gereja. Nah, akibatnya juga menurut saya itu salah satu yang membuat dalam 10 tahun pertama kami nggak banyak mengalami kemajuan, nggak banyak mengalami pertumbuhan. Waktu itu di 10 tahun pertama kita create banyak event, ingin melakukan banyak hal gitu ya, karena ya mungkin punya idealisme, ingin melakukan banyak hal, create event, program, dan lain sebagainya, yang membuat gereja sibuk. Tapi kalau kita lihat dalam 10 tahun nggak banyak pertumbuhan. Kita bertumbuh sampai di angka 100 jemaat gitu. Tapi sibuk sekali kita, resources kita banyak terpakai, kemudian energi kita banyak terpakai. Nah itu yang mungkin kalau boleh merefleksi kembali ya, itu salah satu yang sebenarnya harus kita hindari pada waktu early stage dari gereja kita. Wow, that's good. So, ya memang perlu challenge tersendiri lah ya, apalagi kalau seorang gembala ini nggak benar-benar dari awal full time, tapi memang dari background marketplace yang harus membagi waktu, terutama juga ada keluarga juga yang harus dibangun juga. Dan tapi dari sini saya bisa belajar bahwa ya memang kita harus bisa fokus dengan apa yang matters ya, apa yang penting ya, jika nggak sibuk dengan event, nggak sibuk dengan program yang pada akhirnya menghabiskan banyak resources dan akhirnya goalnya nggak tercapai gitu, bahwa
at the end gereja adalah untuk memuridkan orang gitu kan ya. Ya, ya. Oke. Dan mungkin selama perjalanan jadi hamba Tuhan nih, jadi gembala sidang, Pak Budi, ada nggak saat-saat yang kayaknya down gitu ya, capek, jenuh, atau kayaknya kok datar aja gitu ya? Dan gimana tuh handle melewati masa-masa yang seperti itu gimana tuh? Oh iya, itu yang tadi saya katakan ya, mungkin 10 tahun pertama atau bahkan bisa dikatakan 20 tahun pertama, karena seperti saya sudah cerita 10 tahun pertama, tapi 10 tahun berikutnya juga sebenarnya kita bertumbuh, cuman bertumbuhnya dengan susah payah gitu. Ya. Bertumbuhnya dengan susah payah, artinya menciptakan create a lot of program, event gitu ya, resources, kita kepayahan. Nah, salah satu yang saya belajar adalah waktu itu ya, kita membuat target-target tuh, targetnya target quantity. Oke, tahun ini kalau kita rapat tahunan lah ya, tahun ini kita mau mencapai 300 jemaat gitu. Tapi nggak tercapai. Tahun depan oke, kita mau capai 400 jemaat, tapi nggak tercapai juga. Nah, tapi tanpa kita sadari ya, it creates a lot of pressure, baik buat saya sendiri maupun kepada tim saya gitu. Jadi kemudian saya mulai seperti put pressure. Oke, kalau kita mau sampai akhir tahun 400, berarti quarter pertama kita harus 300 dong gitu, kurang lebih ya. Oke, kalau mau quarter pertama 300, bulan Januari kita harus mencapai 250 dong gitu. Ayo kita harus kerja keras. Nah, itu create a lot of pressure sehingga suasana dalam pelayanan itu penuh tekanan, ya kan? Ini harus dilakukan, harus tercapai ini. Nah, gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang masa-masa di mana rasanya pelayanan itu penuh pressure gitu ya. Dan itu salah satu yang kemudian later on kita merubah itu. Oke, kita nggak fokus kepada quantity, tapi kita mau membangun culture yang sehat, kita mau membangun orang-orang di sekitar kita. Dan ketika fokus kita berubah, tiba-tiba atmosfer dalam pelayanan juga berubah. Orang mulai melayani, nggak lagi dalam tekanan, tapi orang melayani dengan fun, dengan menyenangkan, dan ternyata itu lebih berbuah daripada ketika kita put a lot of pressure kepada kita sendiri dan orang-orang sekitar kita gitu. Dan ya. Nah, bisa share nggak itu turning point-nya di mana tuh dari fase yang tadi fokus kepada quantity sampai ada satu titik di mana shift pemikiran berubah untuk fokusnya bukan lagi kepada quantity tapi kepada quality, gimana membangun culture yang sehat, membangun pemuritan yang berjalan, yang berkesinambungan, itu gimana tuh? Ya, turning point gimana tuh? Ya, waktu itu saya, ya untunglah kita punya banyak teman ya. Nah, saya belajar dari beberapa teman saya, Pastor Raymond di Surabaya, Pastor Semi di Bandung, dari gereja JPCC juga belajar apa sih yang membuat mereka berbeda ya, atmosfer dalam gereja mereka. Kalau saya pelayanan ke sana, misalkan saya diundang pelayanan ke IDF Surabaya, saya melihat suatu atmosfer yang berbeda. Lalu saya tanya, apa yang membuat atmosfer berbeda? Bagaimana saya bisa belajar? Jadi ya mungkin kuncinya mau belajar ya. Jadi mau belajar, bertanya, dan kemudian pelan-pelan mulai kita mulai tahulah kunci-kuncinya apa, kesalahan-kesalahan kita apa gitu. Jadi pelan-pelan kita merubah. Yang tadi saya bilang salah satunya adalah oke, sekarang kita nggak fokus lagi kepada numbers, tapi kita tahu yang lebih penting dari gereja adalah membangun budaya yang sehat. Dan sesuatu yang sehat pasti akan bertumbuh ya. Kalimat ini kan sesuatu yang buat kita sekarang ini seperti sesuatu yang biasa ya, tapi waktu itu saya untuk mengerti ini aja perlu waktu lama. Budaya yang sehat itu kayak apa? Saya merasa gereja saya juga sehat gitu ya. Tapi setelah kita mulai masuk ke dalam, saya mulai menemukan beberapa hal yang tidak sehat. Dan ketika itu kita buang, lalu pelan-pelan kita mulai menyadari, oh ternyata ada sesuatu yang ketika kita membangun budaya yang sehat, membangun orang-orang di sekitar kita, membangun diri saya sendiri. Nah itu membuat suasana berbeda, atmosfer berbeda, dan ternyata itu yang akan memberi akibatnya membuat pertumbuhan itu yang tadinya kita kejar-kejar nggak dapat gitu, dan ya.
Iya, iya, iya. Padahal kalau Budi sendiri mungkin dibanding dengan Pastor Sam atau Pastor Raymond, secara usia jauh lebih senior, Iya, iya, iya. walaupun dari usia mengembalai tentunya jauh lebih senior daripada mereka, Iya, tapi iya. keinginan mau belajar itulah yang membuat turning point itu, perubahan itu terjadi ya. Ya, Dari situlah karena saya melihat dari gereja mereka itu ada sesuatu yang saya bisa belajar lah gitu. Dan karena nggak gampang untuk orang-orang seorang yang sudah pengalaman mengembalai, sudah senior, usianya jauh lebih senior untuk belajar dari orang-orang yang lebih muda, itu nggak gampang sih sebenarnya. That's a very good spirit sih. Kayaknya waktu itu desperate juga sih. Desperate juga, dicampur desperate ya. Nah, mungkin bisa share sedikit ini untuk yang nantinya akan denger ini, maksudnya turning point, salah satu hal yang diubah gitu dari tadi dikatakan budaya yang sehat ya. Selain dari banyak event program yang mungkin diganti, fokusnya diganti, nggak lagi berdasarkan gereja, berdasarkan event atau program, tapi apalagi nih yang ada 1-2 poin mungkin yang bisa di-share, yang di mana budaya sehat itu yang dibangun apa, yang tadinya nggak sehat jadi sehatnya apa gitu. Oke, jadi salah satunya ya, kalau kita lihat orang, ada jemaat baru gitu ya, apalagi kita melihat mungkin dari profilnya, oh orang ini potensial untuk pelayanan gitu. Lalu pikiran kita nomor satu adalah apa yang orang itu bisa lakukan buat kita. Nah, jadi kita langsung berusaha kayak, oke, dia bisa pelayanan ini, dia bisa melakukan ini buat gereja. Instead of kita bertanya apa yang kita bisa lakukan buat dia. Bagaimana bisa memperlengkapi keluarganya, bagaimana kita bisa membangun dia lebih sukses dalam keluarga, bagaimana kita bisa menolong dia menemukan panggilan misalkan ya. Nah, itu salah satu yang turning point yang menurut saya juga kemudian merubah atmosfer lah ya. Jadi kita fokus equipping our people, memperlengkapi mereka dalam 3 area, dalam area keluarga, in the marketplace, and in ministry ya. Jadi kita lebih banyak equipping orang-orang kita, membangun orang-orang kita, itu salah satu yang menurut saya membuat turning point yang cukup besar di gereja FJF Semarang. Wow, itu prosesnya berapa lama tuh, Pak Budi, sampai merubah, sampai akhirnya sampai kebentuk sebuah budaya yang sehat? Baru terasa dampaknya gitu lah. 3 tahun. 3 tahun berubah, baru terasa mulai. Ya, betul. Nah, 3 tahun itu lakukan dengan intentional ya, terus menerus. Dengan intentional, betul. Terus, wow. Kayaknya itu tadi cerita tadi aja udah menjawab banyak pertanyaan nih kayaknya. Dan mungkin kalau bicara soal pelajaran paling berharga tadi, tentunya adalah pelajaran yang paling berharga ya. Nah, mungkin kalau kita bisa buat jadi sebuah statement gitu ya. Mungkin dari Ko Budi apa pelajaran yang paling berharga selama menggembalai gitu? Oke, mungkin kalau build what really matters. Wah, membangun apa yang benar-benar penting lah ya, yang benar-benar ya, memang. Artinya kita nggak perlu ikut-ikutan tren, ya kita juga tidak perlu terlibat dalam persaingan atau membandingkan diri dengan gereja-gereja lain. Jadi membangun aja ya apa yang benar-benar menjadi value dari gereja kita gitu. Nah, saya kira rasa aman itu yang penting, terutama mungkin untuk GKS di usia yang ke-9 ya. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman saya dulu, jangan terlalu banyak fokus ya. Namanya kalau terlalu banyak fokus udah bukan fokus ya. Fokus kalau banyak kan bukan fokus. Tapi kita pernah terjebak kepada ingin besar, ingin bertumbuh, lalu kita terlibat dalam banyak hal atau create program yang terlibat dalam banyak hal gitu sehingga nggak fokus ya. Itu salah satu yang mungkin di usia yang ke-9 GKS ya bisa menjadi suatu pelajaran yang jangan diulangi lah gitu. Iya. Wow. Nah, kalau ada time travel nih, misalkan ada time travel beneran ada gitu ya, kayak Doctor Strange gitu, terus Ko Budi ketemu the younger version
seorang Budi Hidayat pada waktu tahun 90-an. Kira-kira mau kasih nasihat apa sama dia? Sama. Your younger. Mungkin terutama ketika waktu itu kan berarti saya baru merintis keluarga juga, anak-anak masih kecil. Dan salah satunya yang saya waktu itu traveling a lot untuk pelayanan sih, keliling dunia. Which is mungkin saya nggak menyesal, karena itu pengalaman yang sangat berharga buat saya, yang what a privilege, saya bisa mengunjungi begitu banyak negara, begitu banyak gereja di hampir semua kontinen di dunia ini, ya. Saya nggak menyesali, tapi saya menyadari ada harga lain yang harus dibayar, gitu. Ya, jadi mungkin kalau saya memberi nasihat pada diri saya sendiri, sebenarnya waktu itu harus membuat pilihan-pilihan nih. Mau traveling, mau banyak keluar, atau mau membangun ke dalam gitu. Ya, itu sesuatu yang perlu, nggak bisa kita lakukan mau semuanya, nggak bisa juga sih. Nah, kalau kita memang ingin membangun ke dalam, ya perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu kita menabur terus-menerus. Dan mungkin ketika pada waktunya gereja kita punya resources yang lebih besar, misalkan hari-hari ini dalam posisi saya di tahun 2020 ini, sebenarnya saya sekarang ini punya lebih banyak flexibility untuk traveling, untuk banyak meninggalkan begitu ya, daripada dulu waktu usia 9 tahun gereja FCF Semarang. Bisa nggak saya simpulkan gini, bahwa kalau memang pada early days, so fokus aja dengan apa yang mau Tuhan tuju buat gereja lokal, dan kalau ketika sudah bertumbuh dan resources-nya atau leaders-nya juga bertumbuh banyak, kalau kita udah punya a bit flexibility, dan baru kita bisa keluar untuk mulai mungkin menolong gereja lain dan sebagainya. Bisa dengan ya, termasuk waktu itu kita melakukan banyak church planting, which is good ya, church planting. Cuman ya tadi kalau resources kita sendiri sedikit, kecil, kita melakukan church planting juga, yang kita lakukan church planting tanggung-tanggung gitu. Salah satu saya kira pelajaran yang kita bisa belajar lah ketika kita reflect back untuk IFCF Semarang. Wow, itu berharga banget tuh. Sehingga kita juga yang masih usia ke-9, dan mungkin juga teman-teman yang lain atau gembala-gembala yang menyaksikan ini, yang gerejanya usianya masih di bawah 10 tahun juga nggak perlu harus melakukan hal sama atau kecebur di dalam lubang yang sama, istilahnya gitu. Okay. So what do you value the most in your life, Tom? Keluarga nomor 1 tentu ya. Dan itu yang Pastor Jimmy Untoro sebagai founder kita selalu menekankan, family is your highest platform. Buat apa kamu terkenal di luar, atau dipuja-puja orang, atau dikagumi orang di luar, tapi nggak dihormati di rumah sendiri. Wow, that's good. Ya, jadi puji Tuhan, saya tapi melihat ya bahwa di satu generasi pastors, mungkin generasi saya, generasi Daniel, di mana kita sudah belajar juga dari kesalahan generasi-generasi yang sebelum kita. Buat generasi kita mungkin family itu benar-benar menjadi sesuatu yang berharga, dan kita bisa dengan dengan tulus mengatakan bahwa keluarga lebih penting daripada pelayanan. Itu yang menolong saya dan menyelamatkan saya. Dan puji Tuhan bahwa jemaat di IFCF Semarang ini nggak demanding. Jadi my point adalah saya bisa benar-benar punya waktu untuk keluarga dan membangun keluarga saya, anak-anak saya, dan puji Tuhan sekarang mereka sudah dewasa, dan saya merasa bahwa apa yang dulu kita tanamkan dalam kehidupan mereka sesuatu yang worth it gitu ya. Artinya benar-benar bisa memproteksi waktu saya untuk keluarga, walaupun saya sering traveling waktu itu, tapi juga
punya waktu untuk bisa menginvestasikan buat keluarga, sesuatu yang saat ini I'm so grateful ya, artinya buat saya itu lebih berharga daripada keberhasilan dalam pelayanan. Saya kira itu yang membuat saya grateful. That's true. So pada akhirnya nanti Ko Budi mau dikenang sebagai orang seperti apa? Pada at the end of your life maybe. So saya sering kali gini mereflect diri kita. Saya sendiri bukan hanya ke belakang tapi juga ke depan. At the end semua orang harus kembali ke rumah Bapak. Dan saya lagi menggambarkan kayak nanti pada waktu lagi funeral ini orang akan berkata apa tentang saya gitu. Nah, saya cuma mengajukan ini sama Ko Budi. Ko Budi akan ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa gitu pada at the end of your life. Ya, saya kira itu pertanyaan yang sebenarnya kita di usia saya ya mulai mempertanyakan juga karena ya gitu ya. Berarti saya kecepatan. Adjusting arah kehidupan ya, mau dikenal sebagai apa gitu. Nah, kalau boleh jujur dalam hati saya nggak punya ambisi untuk dikenal sebagai pendeta besar gitu ya. Maksudnya kalau pendeta besar itu kan jemaatnya banyak gitu. Saya nggak punya ambisi ya untuk itu. Tapi saya ingin orang-orang tertentu boleh merasakan ada sidik jari saya dalam kehidupan mereka. Gitu. Wow. Dan terutama para leaders ya. Jadi saya mulai menyadari bahwa panggilan saya ke depan akan lebih banyak equipping leaders. Lalu saya kira juga pengalaman saya di marketplace tentu akan banyak bisa menolong memperlengkapi para marketplace leaders ya dan juga membangun membagikan pengalaman saya kepada pemimpin-pemimpin yang lebih muda in the area of ministry juga ya kan dari pengalaman saya kepada para pemimpin-pemimpin muda di dalam pelayanan gitu. So that's your legacy lah ya, lagi coba dibangun gitu. Yeah. So what is your plan for FGF Semarang 10 years from now? Apa nih yang direncana yang Tuhan taruh di Ko Budi untuk gereja 10 tahun ke depan? Ya, kita ingin fokus ya, bukan fokus ya, tapi ingin menjalani misi yang Tuhan berikan kepada gereja FGF Semarang atau gereja FGF, People is our mission, connect with God, make disciples. Jadi saya kira kita mulai menyadari what really matters itu, ya. Artinya apa sih yang paling penting buat gereja? Nah, kita nggak mau gereja kita hanya sibuk, lalu juga punya production yang bagus gitu ya. Tapi we miss our mission. Jadi misi kita ya connecting people with God and make disciples. Nah, saya kira itu yang akan terus menjadi visi dan menjadi misi kita, menjadi fokus kita, mengconnect orang dengan Tuhan, lalu memuridkan mereka, membawa mereka mencapai kedewasaan di dalam keluarga, menolong mereka sukses dalam bisnis, ya, dan juga membawa orang menemukan panggilan mereka dalam pelayanan sehingga mereka bisa punya purpose dalam kehidupan. Ya, saya kira itu hanya itulah yang akan menjadi fokus. Tentu kalau ditanya ada lain apa yang mau kita lakukan, saya kira kita punya calling in area of education, ya, and world mission. Jadi dua hal itu yang mungkin ke depan akan kita bangun juga in the area of education dan juga bagaimana kita bisa memberikan impact dalam world mission, misi dunia. Wah. So far ada keinginan nggak yang Ko Budi punya yang sampai saat ini mungkin belum terlaksana atau belum tercapai? Your personal. Mungkin ada satu, aduh ini sampai ini belum nih gitu, kayak sesuatu yang belum tercapai atau belum terlaksana sejauh ini. Ya mungkin tadi berkaitan dengan impact ya gereja, kan kita ini dari tadi sampai sekarang banyak berbicara mengenai membangun ke dalam.
Ya, kita tahu bahwa gereja juga perlu atau hadir menjadi terang dunia, memberikan impact mulai dari kota kita to the city, dan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia kan. Dan saya kira ya ini yang menjadi salah satu seperti ada panggilan dalam hidup saya untuk menggunakan semua pengalaman saya ini impacting the city, marketplace, dan juga world mission sih. Jadi mungkin dibanding dulu saya sekarang kurang traveling, tapi I believe in the future ketika as a church bertumbuh, makin banyak yang bisa saya rilis, ya saya akan kembali traveling to the nations dan membagikan pengalaman saya kepada bangsa-bangsa. Wow. So good. Oke, ada pesan buat GKS nggak? Tadi kan kayaknya udah sempat diomongin ya, tapi mungkin ada yang lain buat GKS di usia yang ke-9 tahun ini. Saya lihat GKS sudah membangun dasar yang tepat ya, yang bagus. Dan saya tahu itu enggak dengan mudah dicapai ya. Saya menang ke GKS kan, saya melihat bahwa kalian punya dasar yang bagus. Dan saya kira, saya tahu itu enggak sesuatu yang mudah dicapai. Ada orang yang mungkin Pastor Daniel sudah dan bersama tim ya sudah sacrifice, menabur benih-benih, dan saya kira itu satu hal yang sudah menjadi fondasi dan modal yang baik ke depan. Yang perlu adalah mungkin kita perlu kesabaran seorang petani ya. Tadi saya katakan kita harus bisa menjaga ambisi kita. Jangan sampai kita punya ambisi yang kemudian membutakan kita akan banyak hal ya. Kemudian juga perlu konsistensi seorang atlet ya, jadi perlu konsisten dan berhati-hati dengan speed ya. Jadi kadang-kadang ya kita yang pastors ini maunya cepat gitu. Nah, ini perlu konsistensi dan kita harus hati-hati dengan speed, tahu seberapa gereja dan jemaat kita ini bisa dibawa lari ini sejauh mana sih, jangan sampai kita berlari lebih cepat daripada kemampuan gereja kita. Dan juga perlu keberanian seorang prajurit ya, untuk berani punya mimpi-mimpi yang besar dan punya ketangguhan seorang prajurit ya. At the end kan ini gerejanya Tuhan Yesus, betul nggak ya kan? Kita ini kan cuma hamba-hambanya. Jadi ya make sure kita menjalankan amanat dari Tuhan yang paling utama yang disebut sebagai amanat agung yang memberitakan Injil. Jadi kita perlu belajar dari banyak orang, banyak dari gereja lain, tapi kita nggak perlu ikut-ikutan tren, nggak perlu ikut-ikutan apa yang sedang dilakukan oleh gereja lain. Metode yang paling akhir gitu ya, yang paling kita harus kembali kepada basic, yaitu memberitakan Injil, kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua bangsa ya, terutama bangsa kita kan, bangsa Indonesia. Dan saya kira itu kita harus kembali kepada misi utama daripada gereja kita, untuk apa kita ada dan untuk apa kita dipanggil. Wow, keren banget, thank you so much. Terakhir kok, ada pesan nggak buat gereja-gereja Tuhan nih yang saat ini kita tahu bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini seperti ini, ada message nggak yang bisa Ko Budi bagikan mungkin buat leaders gereja atau gembala gereja? Ya, tentu semua dari kita memikirkan hal ini hari-hari ini ya, termasuk saya sendiri. Apa yang kita bisa belajar dari situasi kita, terutama untuk gereja kan. Dan saya diingatkan Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita harus percaya bahwa gereja itu kan kita bicara tentang kita ya, adalah sesuatu yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan itu memperlengkapi gerejanya dengan kuasa, sehingga gereja ini tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dihentikan oleh situasi apapun. Nah, artinya apa? Di tengah situasi apapun, gereja harus menjadi gereja menjalankan misinya, menjalankan panggilannya. Jadi hari-hari ini perlu sekali untuk kita menyadari bahwa kita gereja ini nggak boleh oleh karena situasi lalu kita mulai ini masuk hibernate gitu, bukan. Inilah waktunya untuk kita bersinar di tengah-tengah kegelapan
Apa yang bisa kita lakukan? Reach one person at a time. Ya, mulai cari siapa orang-orang yang sedang ada dalam kebingungan, sedang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kita reach out dalam kehidupan mereka, reach out to the city, reach out to the community. Dan satu ayat yang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, 1 Petrus 2 ayat 9, yang berbicara tentang priesthood of all believers. Bahasa Indonesianya imamat rajani ya. Ini waktunya untuk semua orang dalam gereja itu bangkit, menjalankan fungsinya masing-masing, dimulai dari rumah kita. Jadi gereja harus kembali dimulai dari rumah. Priesthood of all believers berbicara tentang setiap hari kita punya fungsi ya. Tidak ada lagi yang sekarang ini nggak bisa lagi cuma jadi customer datang hari Minggu di gereja, entertain me gitu ya, nggak bisa sekarang. Semua dari kita harus menyadari bahwa kita dipanggil menjadi imamat yang rajani ya. Semua dari kita dipanggil menjadi imam, dimulai dari setiap ayah jadi imam di rumah, tapi kita juga menjadi imam di kota kita, menjadi imam di community kita, dan itu panggilan buat semua orang percaya, bukan hanya untuk para pendeta, bukan hanya untuk para full timer, bukan untuk para penginjil, tapi inilah waktunya gereja menjadi the real church, yaitu suatu imamat yang rajani. Wow, so good, kok, so good. So as a closing, bisa nggak Ko Budi ucapkan happy anniversary buat GKS sebelum tutup mendoakan kita? Oke, untuk jemaat GKS Balikpapan, happy anniversary. Seperti yang tadi saya katakan, kalian sudah punya dasar yang bagus sekali. Bangun di atas dasar ini dengan kesabaran, dengan konsistensi, dan tentu juga dengan keberanian untuk punya mimpi-mimpi yang besar. Happy anniversary, Pastor Daniel. Selamat, sudah banyak yang ditaburkan benih-benih, dan saya percaya pada waktunya benih-benih itu akan bertumbuh dan akan berbuah yang lebat for the kingdom, untuk Tuhan juga. Amin. Amin. Kok, pray for us. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk GKS Balikpapan yang Tuhan letakkan, Tuhan sendiri menempatkan mereka di Balikpapan untuk menjadi terang di tengah-tengah kota ini, Tuhan. Aku menyaksikan sudah ada banyak-banyak yang ditaburkan oleh Pastor Daniel bersama dengan seluruh tim, Tuhan, membangun dasar-dasar yang baik, dasar-dasar yang kuat untuk GKS Balikpapan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memakai semua yang pengorbanan yang mereka sudah lakukan, benih-benih yang sudah ditaburkan, Tuhan, untuk Tuhan sendiri yang membangun di atasnya, Tuhan. Suatu gereja yang boleh benar-benar merepresentasikan Tuhan sendiri dan kerajaan Allah di kota Balikpapan. Tuhan menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hamba berdoa Tuhan mengirimkan orang-orang, para pemimpin-pemimpin yang akan bersama-sama mereka terus membangun gereja ini, dan Tuhan boleh juga melengkapi mereka dengan semua yang mereka butuhkan. Dan aku berdoa Tuhan memakai kehidupan mereka, memakai GKS Balikpapan, Tuhan, untuk menegakkan kerajaan Allah di Balikpapan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan memuridkan mereka untuk juga semuanya boleh menjadi imamat rajani, imam-imam di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah kota mereka dan komunitas mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, Ko Budi, thank you banget. Thank you so much. Terima kasih. Join di Project 9 ini, dan benar-benar apa yang Ko Budi sharing memberkati kita semua. Dan saya berdoa juga, kita berdoa sama-sama supaya setiap orang yang nantinya akan nonton YouTube ini, mereka juga akan mendapat inspirasi dari apa yang kita sharing tadi. Thank you. Ko Budi. Thank you, Pastor Budi. Wisdom yang luar biasa. Thank you juga buat Pastor Daniel untuk kesempatannya. Video ini saya yakin sangat-sangat membawa pengaruh yang luar biasa nantinya untuk setiap mereka yang nonton ini. Lepas dari mereka itu leader atau builders, apapun posisi mereka dalam gereja, apapun posisi mereka di dalam keluarga mereka, ini pasti akan bawa sesuatu yang baru yang akan membawa kehidupan mereka jauh lebih baik lagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye, Pastor. Thank you, Ko Budi.
Thank you banget. Bye. Coming up next on Project 9. So at the moment, right now, what is the challenges? I mean, like over 20 years now, we're pastoring the GCC. So what is the challenge at the moment? The challenge at the moment is that we have got to remind ourselves not to go back and fall back on tradition. After 25 years, we find that we were in a comfort zone. We find that we were doing well, but the spiritual dynamic is very lacking. I shut down everything, I restarted everything, reorganized everything, repositioned some of my leaders, and re-strategized the whole church. We are now really picking up that spirit of revival in the house. It's not easy because some of my leaders couldn't understand. They said, Pastor, we are doing very well. Pastor, why are we stopping what we are doing? Since we are doing well, we are doing too well, and God is not doing anything. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.